Mau bertawassul langsung dengan Allah silahkan, mau lewat manapun silahkan. Dalilnya mana? Loh kok bisa dipersilahkan? Dalilnya mana? Dalil. Karena ada dalilnya, gitu loh. Minta hujah, minta dalil. Oke Pak, saya sampaikan dalilnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam aktivitas keseharian kita, mudah-mudahan oleh Allah selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan keseharian kita, apa yang dilakukan kita selalu sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena sudah banyak berkeliaran di media sosial. Andai kata itu tidak dicontohkan Nabi langsung, maka itu adalah bid'ah katanya. Jadi tidak memahami apa itu contoh dari Nabi langsung dengan fi'liyah atau dengan qauliyah atau dengan takriri, dia tidak paham tentang takriri ataupun yang lain. Mungkin seperti itu. Suatu contoh di video berikut ini yang disampaikan oleh yang satu ini, Mas yang satu ini, yang memang sudah seluruh hampir semua ulama-ulama kita dibabat, tapi bukan dengan ilmu. Dia memakai logika yang tidak dengan ilmu, sehingga dia akan terpleset dan akan hancur sendiri tiba-tibanya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan dia memakai logika dia sendiri, tidak didasari dengan ilmu sama sekali. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhi dengan orang-orang yang ketika belum mampu untuk memecahkan suatu permasalahan, baik itu terutama di bidang hukum, apalagi sampai berfatwa. Mudah-mudahan kita itu tidak sampai melakukan hal itu. Nauzubillah summa naudzubillah. Dan kita lihat contoh di berikut ini. Kita datang ke kubur-kubur untuk minta sesuatu nggak boleh. Kalau ziarah kubur boleh. Ingat, ziarah kubur boleh. Ziarah nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten donga. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Bukan. Tawasul itu bukan minta kepada wali yang sudah mati. Kalau kepada orang yang masih hidup boleh. Para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat tidak pergi ke kuburan Nabi lalu minta-minta di kuburan Nabi itu. Tidak. Pak Heri ini mengatakan bahwasanya tidak ada sahabat yang mengajarkan seperti itu. Tidak ada itu sahabat. Artinya tidak ada sahabat yang bertawasul datang ke kuburan orang yang sudah mati. Itu katanya siapa? Lah itulah salah satu contoh yang apa yang dia sampaikan semau dia sendiri, tapi bukan dari hasil dia itu belajar, selalu menggali ilmu, karena kitab itu sangat banyak. Maka pesan saya kepada Kang Heri, pulanglah ke kampung terlebih dahulu, agar supaya lebih nyaman didengar dan tidak memecah belah umat ini. Walaupun itu pun ada perbedaan pendapat bab furu'iyah, itu biasa, tapi jangan sampai dipecah dan dibesar-besarkan, apalagi urusan furu'iyah. Adapun meskipun masalah furu'iyah, tetapi dalilnya ada, ngapain tidak disampaikan keseluruhan gitu loh? Ngapain disampaikan cuman yang ada sesuai daripada otak kita sendiri, dengan kemauan hawa nafsu kita sendiri? Seharusnya itu harus disampaikan semuanya. Kalau memang boleh bagaimana, kalau memang tak boleh bagaimana, kalau nggak ada contoh bagaimana, kalau ada contoh bagaimana. Itu seharusnya disampaikan. Kalau memang ada contoh itu dari siapa, kalau nggak ada contoh bagaimana. Itu seperti itu. Nah, suatu contoh apa yang disampaikan Pak Heri ini di sini, masalah bab tawasul. Masalah bab tawasul tidak ada dicontohkan oleh para sahabat katanya. Tidak ada yang dicontohkan. Sahabat tidak pernah mencontohkan itu, apalagi meminta-minta datang ke kuburan orang yang sudah mati. Katanya siapa? Jadi gini saudaraku Kang Heri, agar supaya lebih mendalam lagi, dekatlah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ilm, ahli fikih, ahli Quran. Mendekatlah dengan orang-orang seperti itu, karena julusul ulama ketika dekat dengan orang-orang yang alim, insya Allah Kang Heri juga menjadi orang-orang yang alim. Bukan pakai ini,
apalagi tidak pakai ini, pakai dengkul, kata Kang Heri itu di video yang lain seperti itu. Maka saya sangat menyayangkan sendiri ya, dan saya juga malu sebenarnya nih Kang Heri. Pulang aja ke kampung dulu untuk belajar seperti itu. Maka saya sampaikan di sini, faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtawul ilaihil wasilah. Jadi wasilah itu sebenarnya jangan tanya saya, tanyalah kepada Pak Heri, karena Pak Heri yang menentang itu. Oke, kalau Bapak memaksa saya untuk menyampaikan dalil, maka saya sampaikan dalilnya. Di dalam kitab Fathul Bari, nah, di sana itu disampaikan karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apakah lebih percaya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyampaikan hadisnya jelas? Dia seorang faqih, ahli hadis, seorang hafid, orang yang hafal beribu banyak hadis, bahkan ratusan ribu hadis dihafalkan. Orang kalau sudah punya titel seperti itu kan banyak hafalan hadis, itu lengkap dengan sanad dan rawinya. Apakah yang dipilih ini seperti Pak Heri kira-kira? Seperti itu. Maka dia disampaikan di dalam Fathul Barinya, waruwiyah Ibnu Syaibah bi isnadin sohihin. Ibnu Syaibah meriwayatkan bahwasanya ini dari sanad yang sohih katanya. Min riwayati Abi Shalih As-Saman an Malik Ad-Dari wa kana Hazan Umar. Qala asaban nas suqahatun fi zamani Umar. Jadi beliau berkata, Hazan Umar ini, asaban nas katanya. Siapa itu? Ada seorang laki-laki itu yang datang. Nah, jadi ada orang laki-laki datang ke sana. Jadi di waktu itu musim kering, Pak. Tidak ada hujan sama sekali. Jadi nggak ada air, nggak menemukan air. Maka habis itu faja'a rajulun ila qabrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki yang datang ke kuburan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah wafat baginda Nabi, ayo bayangkan. Katanya tidak boleh ini. Nah, ini ada di kitab Fathul Bari. Coba ya. Ada satu orang laki-laki yang datang ke kuburan baginda Nabi. Rajulun itu di sana yaitu namanya Bilal bin Haris Al-Muzani. Itu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat loh. Katanya tidak dicontohkan kata tadi. Maka faqala ya Rasulullah, maka beliau menyampaikan hajatnya beliau. Seorang rajul tadi itu Bilal bin Haris tadi menyampaikan kepada Rasulullah, berbicara, istashki li ummatika fa innahum qad halaku, katanya. Ya Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu ya Rasulullah, katanya. Karena nggak ada hujan, kering. Jadi fa innahum qad halaku, sebab umatmu jika ini tidak ada hujan bisa binasa ya Rasulullah, katanya. Jadi dibuat perantara gitu loh. Ada penyebab gitu loh. Kita orang yang tidak dekat mungkin dengan Allah, jadi untuk mempercepat doa kita dikabul oleh Allah, carilah penyebab. Gitu loh. Jadi cari penyebab lewat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana nggak boleh? Ini loh dalilnya. Ada. Kenapa? Kadang orang itu mengatakan tidak ada dalil, bukan dalilnya yang tidak ada. Karena dia tidak menemukan dalil. Kenapa tidak menemukan? Karena dia tidak mencari dalil. Tapi semau dia berbicara dengan logika dia sendiri. Sehingga dia mengatakan tidak ada dalil. Seharusnya tidak seperti itu para asyatid. Saudaraku Pak Heri, jangan seperti itu ya. Lain kali tidak boleh, belajar lagi lah, pulang ke kampung Pak Heri sementara tuh. Entahkah mau 10 tahun dulu, insya Allah lah. Kalau sudah 10 tahun tidak mungkin lah. Kalau cuma 2 tahun tuh bisa paham pertama ilmu-ilmu alat lah. Seperti itu. Saya kasihan juga ini. Nanti terpeleset terus, gimana tanggung jawab di akhirat itu. Dan juga disebutkan di dalam kitab kitabnya Irwamul Mubtadi, di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya, disebutkan di dalam sebuah hadis, wa fil hadits isbatut tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan bahwa tawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa bayanu jawazut tawassul biwairihi, maka diperbolehkan tawassul selain daripada baginda Nabi. Bertawassul dengan para aulia katanya boleh, datang ke kuburannya para aulia atau duduk di rumah bertawassul bisa, boleh. Nah, kasolihin katanya, seperti kita mendatangi orang-orang yang soleh, kuburannya orang-orang yang soleh, berduduk di sana bertawassul, membaca Quran atau
bertawasul di rumah boleh, datang ke kuburan langsung boleh. Min ali baiti, baik itu dari keluarga baginda Nabi yang didatangi. Wa min wairihim, atau selain dari keluarga baginda Nabi. Yang penting dia orang-orang yang soleh gitu. Kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Coba bayangkan. Ada nggak Mas Heri? Jadi belajar lagi ya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi tujuan kami, jujur Mas Heri, saya kasihan, saya sayang dengan Kang Heri ini sebenarnya. Karena sama-sama satu akidah, satu agama yang memang harus kita itu saling meluruskan. Jangan mencaci, jangan memaki. Banyak video-video yang saling dicaci. Ulama-ulama kita udah dicaci maki semuanya. Ulama-ulama kita dia bilang udah salah semuanya. Jadi jangan. Mudah-mudahan hal ini salam saya, mudah-mudahan video ini sampai dengan Kang Heri. Ayolah bersatu umat Islam ketika ada seperti ini. Ayo dibicarakan bersama, duduk bareng. Kita ndak jauh, rumahnya ndak jauh Mas Heri. Saya tahu Mas Heri ini di mana. Jadi pulang dulu ke kampung. Datangi para ulama-ulama setempat yang memang tidak sejalan dengan Kang Heri ini. Ulamanya setempatnya memang nggak sejalan, makanya jangan coba-coba. Silakan duduk bersama, dimusyawarahkan. Kalau Kang Heri belum puas, silakan nanti Kang Heri kalau sudah bisa baca kitab, kalau sudah bisa. Karena Kang Heri di video lain mengatakan masih belajar apa itu namanya? Tajwid, makhorijul huruf katanya. Nah, kalau itu sudah selesai belajar tajwid makhorijul hurufnya, silakan baca kitab nanti dengan tafsirnya sekali, asbabul wurud, asbabun nuzulnya, bukan cuman diambil potongan-potongannya, dan bukan cuman ditelan bulat-bulat, semua teks yang ada ditelan bulat-bulat agar supaya tidak menyengsarakan umat itu tentunya. Mungkin ini maksud dan tujuan saya, tidak ada lain Kang Heri demi kebaikan umat, agar supaya umat itu tahu, paham mana sebenarnya akidah ahlus sunnah wal jamaah yang dipakai oleh para ulama-ulama salafus soleh. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Kang Heri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.